Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sampai saat ini masih Allah berikan ke dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita gunakan nikmat tersebut di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita dan Allah Ta'ala sertakan dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Fasal yang menjelaskan tentang adab-adab bangun daripada tidur. Di antara kesempurnaan agama Islam bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas daripada aturan, tidak lepas daripada tuntunan agar kita manusia sebagai hamba benar-benar menjadi manusia yang teratur, manusia yang dibimbing di dalam perjalanan hidupnya agar di akhirat mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara aturan atau rutinitas kita yang diaturkan oleh Islam adalah adab-adab setelah atau di saat bangun daripada tidur. Nah, itu diaturkan saudara. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, fa idza stayqadta minan naumi fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajri. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka bersungguh-sungguhlah bahwa engkau bangun sebelum terbitnya matahari. Artinya terbit matahari itu jam berapa terbit matahari? Jam 6 lewat jam 6 pas atau jam 6 lewat? Jam 6 lewat 26 itu terbitnya matahari.
Waktu fajar ya beda. Waktu sahur, waktu fajar maksudnya masuk waktu fajar, terbit matahari. Nah, setelah itu hanya waktu isyraq. Ini harus diperhatikan karena setiap pergerakan waktu itu ada ibadah-ibadah khusus. Satu, waktu sahur. Waktu sahur itu kurang lebih setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Waktu subuh jam berapa? Jam 5 lewat setengah jam enggak? Jam 5 lewat, lewat 10, berarti tarik setengah jam. Nah, di waktu sahur ini ada keistimewaan khusus dan ada amaliyah ibadah khusus. Di antaranya membaca Al-Qur'an. Jadi kalau pian bangun misalnya jam 4:30, nah imbah itu mandi, sembahyang sunat wudu. Nah, setelah itu baru membaca Al-Qur'an. Biar sedikit yang penting kita isi. Kenapa? Karena waktu di situ mempunyai keistimewaan yang tidak ada di waktu yang lain. Ada si Udin mengaji imbas zuhur, atau si Abdul mengaji sebelum subuh. Nah, ini keistimewaannya lain. Surah yang dibaca sama, jumlah surahnya sama, bacaannya sama, waktunya yang berbeda. Ini menentukan keistimewaan. Nah, wa Qur'an al-fajri, terkhusus bacalah Al-Quran di waktu fajar sebelum dari waktu sahur sampai waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar ditarik setengah jam. Bacaan Al-Quran di waktu itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat sampai jam 5 lewat berapa tadi? Jam 5 lewat 10 masuk waktu subuh. Mulai masuk waktu subuh sampai sembahyang subuh ada ibadah khusus yang tidak ada di waktu yang lain. Ada yang tahu ibadahnya? Yang tahu 50.000. Kalau dia pernah menggawi Pon apa tadi? Rempang 50.000. Nah, artinya sih dia tak amalkan. Nah, senang hati. Jangan tahu 5.000 ada kawan nomor umpan gitu besok. Nah, artinya sih dia tak amalkan kalau kau menyambut sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Duitnya habis sudah. Ada orang yang sembahyang 2 rakaat tapi sembahyangnya tadi sebelum asar, atau sembahyangnya imbah maghrib 2 rakaat. Lalu ada juga orang yang sembahyang 2 rakaat tapi sebelum subuh. Jumlah sama, bacaan Fatihahnya sama, qul huwallahnya sama, tahiyatnya sama, salamnya sama, tapi nilainya berbeda.
Karena waktu itu menunjukkan keafdoliyahan atau keutamaan, keistimewaan, bahwa di waktu itu lebih istimewa. Yang ujar Nabi, 2 rakaat sholat fajar, sunat fajar, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sembahyang jam limbah maghrib 2 rakaat, nilainya balain lawan sembahyang 2 rakaat sebelum fajar. Nah, ulun jelaskan satu persatu waktu ini karena di setiap waktunya itu ada keistimewaan tertentu. Sampai jam berapa itu habis waktu subuh? Jam 6 lewat 26. Sampai hari ini masih lewat 26. Nah, esok bisa bergeser. Jadi ditentukan apabila masuk waktu subuh, itu akan menentukan apabila habis waktu subuh. Apabila subuh jam 5, nah maka habis waktu subuh itu sampai jam 6 lewat 15 menit. Nah itu bergeser terus. Jadi jangan dipukul rata, pokoknya imamunnya sudah jam 6 habis waktu subuh. Dari zaman Belanda sampai zaman ini jam 6, tapi jam 6. Nah itu balahin. Jadi habis waktu subuh itu ditentukan apabila awal waktu subuhnya. Habis sudah waktu subuh sampai jam 6 lewat 26. Artinya amunnya ada orang sembahyang subuh lewat di waktu itu kodokan sudah. Sebelum waktu itu biar 5 menit lagi habis. Sebelum jam 6.26 5 menit lagi itu masih sembahyang subuh dan termasuk adaan. Lain kodokan lagi. Nah lalu ternyata ini sembahyang misal jam 6 lewat 23, berarti berapa menit lagi habisnya? 3 menit lagi. Lalu sembahyang lainnya karena malamnya menonton bola, jadi terlambat bangun. Allahu Akbar. Hanya rakaat pertama sujud, naik ke rakaat kedua, waladhdallin. Amin. Rupanya ta'itihi jam ke dinding sakalinya habis waktunya. Jam 6 lewat 27. Nah, lalu kayak apa itu status sembahyangnya tadi, kedudukan sembahyangnya. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Satu, ulama berpendapat sholatnya itu termasuk sholat adaan. Karena takbir pertama, takbiratul ihram, inya masih di awal waktu. Biar buntutnya itu tabulirit kada jadi masalah. Nah, yang penting takbiratul ihram masuk waktu. Sama orang sembahyang asar di ujung-ujung waktu, sekalinya 2 rakaat pertama masih di dalam waktu. Ya Hanan, Ya Manan, sudah kayak itu orang di masjid. Allahu Akbar. Rakaat kedua masih rakaat ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar orang di masjid. Berarti tinggal 2. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwasanya orang ini termasuk sholat di dalam waktu, karena yang dihitung itu takbiratul ihram. Yang kedua, ada yang mengatakan, ulama kita mengatakan sembahyangnya dibagi 2 supaya adil. 2 rakaat pertama dihitung adaan, 2 rakaat yang masuk ke waktu asar itu dihitung qadaan. Yang ngalihnya itu sembahyang maghrib setengah, sabiji setengah. Nah, 3 dibagi 2. Sembahyang subuh masih kau dibagi 2, sembahyang isya kau dibagi 2, sembahyang maghrib.
Nah ini kita berbicara secara hukum. Sampai waktu jam 6:26 habislah waktu subuh. Lalu ada yang hendak sembahyang isyraq, tahani dahulu, jangan langsung sembahyang. Antara waktu jam 6:26 ditarik sekitar 16 menit. 16 menit ini paling lawas. Ada yang mengatakan 12 menit. Jadi dari imbah habis waktu lewat akan 12 menit atau sampai 16 menit. Hanya masuk waktu isyraq. Jadi antara waktu habis subuh tadi jam 6:26 sampai 15 atau 16 menit ini namanya waktul karahah. Waktu dimakruhkan untuk sembahyang. Dan makruhnya itu makruh tanzih. Makruh tanzih itu di atas makruh, di bawah haram. Nah, di atas makruh, di bawah haram, itu namanya makruh tanzih. Nah, ingat ya kalau biarlah di banyak ulun lihat ada orang-orang yang terlalu semangat hendak beribadah tapi kada belampu. Niat hendak mengambil sandal sekali terbuang sepatu, kada terbulik modal. Hendak menggawi yang sunat malah dapat makruh tanzih tadi. Nah maka di sini ulun bagiakan waktunya tadi supaya ibadah kita ini jelas, sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari habis waktu subuh tarik, terserah pian hendak 12 menit kah, hendak 16 menit kah, karena ini khilaf ulama. Ada 12 menit, ada yang 16 menit. Hanya pian hendak sembahyang sunat isyraq. Nah, lalu sembahyang pian usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salatnya 2 rakaat, takbirnya sama, sujudnya sama, bacaannya sama, doanya sama, keistimewaannya berbeda. Sembahyang pian imbah isya, sembahyang pian imbah zuhur, sembahyang pian sebelum asar 2 rakaat juga. Tahiyatnya sama, iftitahnya sama, takbirnya sama, tapi nilainya berlain. Karena di situ ada keistimewaan waktu khusus. Yang ujar Nabi, barang siapa salat subuh berjamaah, lalu dia berzikir sampai terbit matahari, setelah itu dia salat 2 rakaat, maka nilainya sama dengan melaksanakan haji dan umrah taman sempurna nilainya. Kalau pian sembahyang 2 rakaat imbah isya kada dapat. Sembahyang pian imbah zuhur kada dapat. Dapatnya apabila di waktu itu aja. Nah maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ujar sidin, usahakan bangun sebelum tulu'il fajri, terbitnya matahari, supaya keberkahan setiap waktu itu bisa kita dapatkan. Imbah kita tuntung sembahyang apa tadi? Sembahyang isyraq. Ulun rancak, ini ulun jelas akan, karena banyak yang masih belum paham waktu isyraq ini. Terkhusus apabila ulun bisa pengajian subuh. Pengajian subuh ini terkadang pengurus masjid hendak minta
pian pengajian sampai isyraq langsung disambung sembahyang. Dalam hati ulun, mampus ulun ni sejam ceramah. Pian bayangkan orang tuntong sembahyang subuh itu jam 6 kurang 10. Lalu ulun ceramah sampai jam 6 lewat jam 7 kurang 1/4. Bulan puasa pulang menaguk untuk pada awak, minum teh pada awak, hancur liur ulun gini. Maka ulun biasanya ada banyak orang yang kada faham. Kalau sudah tuntong pengajian langsung sembahyang isyraq. Tuntong pengajiannya jam 6:30. Kira-kira itu masukkah belum waktu isyraq? 6:30 masuk belum? Iya. Pon. Ayat tadi ulun hendak menghitung akan tadi. 42. Habisnya tadi subuh lah, nih saat ini habisnya jam 6.26. Lalu tuntong pengajian jam 6:30, langsung sembahyang isyraq. Masukkah belum waktunya? Belum masuk. Kenapa? Karena hanya 4 menit. Masuknya apabila supaya genap 12 berapa lagi? 8 menit lagi. Tarik 8 itu hanya 12. Kalau 16 berapa? 42 hanya masuk. Makanya jalan tadi amunnya habis waktu subuhnya jam 6.26, tarik 12 menit atau 16 menit. Kalau habis waktu subuhnya jam 6.20, berarti jam 6:30 lewat 2 menit. Ya, kalau dah lewat 32 atau lewat 35. Kalau habis waktu subuhnya jam 6.15, tarik 12 menit berapa? Berarti jam 6.27 hanya masuk waktu isyraq. Jelas saja lah kira-kira yang benar. Karena kenapa ada yang mengambil 12 dan kenapa ada yang mengambil 16 menit hanya masuk waktu isyraq antara waktu habis subuh tadi? Karena ulama berbeda pendapat. Ujar ulama, antara habis waktu subuh sampai waktu isyraq ini ada jarak. Nah, jaraknya ini waktu karahah tadi makruh amunnya sembahyang di situ. Kita hendak dapat pahala, malah andai kita pada sembahyang malah kita dapat pahala. Itu harus ada pergeseran matahari 4 derajat dari habis waktu subuh dah. Masih menghitung sedikit. Nah, ini ulun rumuskan berdahulu. Jadi pian kena tinggal melihat aja apabila waktu awal subuhnya, apabila habis waktu subuhnya, nah geserkan 4 derajat. Nah, 4 derajat. Ada ulama yang mengatakan pergeseran 1 derajat itu 3 menit. Jadi bergeser 1 derajat, pergeserannya itu 3 menit. Bergeser lagi 3 derajat, bergeser lagi 3 derajat, bergeser lagi 3 derajat. Kalau 3 kali 4 12 menit. Ada lagi, ini RT kita mana hari ini kita? Ke Surabaya gue. Surabaya Pak. Tanda tangan caleg.
Asistennya ada di luar. Ada lagi yang mengatakan setiap pergeseran itu 4 menit. Bergeser 4 menit. Bergeser lagi 4 menit. Bergeser lagi 4 menit. Bergeser lagi 4 kali 4 16. Nah, jadi ulama itu ada berbeda pendapat di geserannya ini. Nah, makanya terserah dia hendak mengambil yang mana. Hendak yang mengambil 12 menit, silahkan, pendapatnya ada. Hendak mengambil 15, masuk juga. Hendak mengambil yang 16, pas, masuk juga. Nah, asal jangan jam 6 lewat 2 menit. Jam 6 lewat 2 menit itu masih waktu subuh. Karena terkadang pengajian subuh itu ada 15 menit aja. Ada 15 menit, ada yang 20 menit. Bayangkan jam 6 kurang 5 menit sudah mulai pengajian, ditarik 20 menit, jam 6.15. Timbah tuntung sembahyang, timbah tuntung pengajian, langsung Allahu Akbar. Ditakuni kawan sembahyang apa, subuh bahasa apa, ada hadirnya apa, sembahyang isyraq. Masih subuh hari. Nah, makanya kalau di dalam kitab Az-Zubat kata Ibnu Ruslan, barang siapa beramal bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Kita semangat beribadah itu bagus, tapi harus melampu. Berkendaraan laju silahkan, bagus, lekas sampai, tapi jangan kada ingat mengacak rem. Kita hendak dapat pahala, malah tidak nilai. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Hendaklah yang pertama kali terbesit di dalam hati dan terucap oleh lisanmu zikrullah, zikir kepada Allah. Imbah bangun guring, jangan berucap yang lain. Pertama yang kita ucapkan adalah zikir. Minimal bismillahirrahmanirrahim, itu zikir. Faqul inda dzalika, maka ucapkanlah di saat bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa kalau lah? Kalau harus akan sambungannya. Doanya panjang. Nah, amunnya biar hafal 50 nih pulang biar urut boleh kada bensin ya. Boleh bacakan. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillahi wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingat ke sudah? Makanya ulun wani. Ini doanya panjang. Doanya panjang sekitar setengah halaman. Paling kurang tadi kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan seterusnya. Kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di situ menyebutkan
setelah bangun tidur, di antara adab yang harus kita perhatikan bahwa di saat kita bangun tidur itu ada 4 nikmat yang wajib untuk kita syukuri. 1, imbah bangun guring, duduk setumak, imbah itu kita japai dada kita, dirasa-rasa kira-kira masih ada imankah kada. Kalau kita merasa di dalam hati kita masih ada iman, maka 1, ucapkan kata ulama, alhamdulillahilladzi ja'alani minal mu'minin. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih wahai Allah, sudah menjadikan hamba masih termasuk orang yang mempunyai iman. Kalau kita bangun tidur iman masih ada, itu nikmat yang paling ganas. Maka syukuri alhamdulillah. Karena di dalam hadis Nabi itu ada sebuah berita dari Rasulullah, nanti di akhir zaman iman itu tidak sedikit orang yang beriman di waktu sore, ujar Nabi, waktu sore masih sembahyang, waktu sore masih mengaji, tapi di waktu paginya sudah hilang imannya, sudah kafir. Dan tidak sedikit orang di waktu paginya masih beriman, tapi sorenya sudah murtad. Ada, ujar Nabi, itu akan datang masanya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dengan harta dunia. Iman digadaikan demi pangkat, demi harta, demi jabatan. Nah, maka imbah bangun guring kita japai, kita rasa-rasa masih ada atau sudah hilang iman di dalam hati kita. Kalau masih ada, maka ucapkanlah alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah yang masih menitipkan keimanan di dalam hati hamba. Karena itu modal utama. Yang kedua, di antara nikmat yang harus kita syukuri setelah bangun tidur, hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih wahai Allah yang telah menjadikan hamba umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menjadi umat Rasulullah itu sebuah keistimewaan. Sebuah keistimewaan yang sangat besar. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah supaya dijadikan umat Rasulullah. Ujar Allah, wahai Musa, engkau tidak akan menjumpai Nabi tersebut. Ada dapat Nabi Musa. Nabi Musa minta supaya menjadi umat Rasulullah, kada diberi oleh Allah. Kita minta kada, mengharap kada, malah dipilih oleh Allah menjadi umat Rasulullah. Nah, maka itu nikmat yang wajib kita syukuri setelah bangun tidur. Ya Allah, terima kasih yang telah menjadikan hamba sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga baik-baik. Kita ini kan dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah. Kita jaga bujur-bujur nama umat Rasulullah itu. Jangan sampai kita mengaku umat Rasulullah, ternyata di hari kiamat ujar Nabi, itu lain umatku. Karena pada sedikit orang yang mengaku umat Rasulullah, ternyata di hari kiamat kada diakui Nabi sebagai umatnya. Kenapa? Ciri tandanya tidak mengaku asli orang Banjar, tapi hidungnya mancung benar karena ngeramput. Orang Banjar itu kan hidungnya elastis,
Perpaduan antara mancung pemuka dan mancung keiga. Itu orang Banjar ada yang mengaku mancung benar, mengaku orang Banjar. Akar putihnya. Atau mengaku orang Arab, tapi hidung mancung keiga, dustainya. Karena Pak tandanya lain. Kita bujur hidup di zaman umat Rasulullah, tapi belum menjamin kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat syidin apabila tandanya itu ketika. Nah maka kita bersyukur ibadah bangun Allah. Alhamdulillah yang telah menjadikan hamba sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Musa meminta supaya dijadikan umat Nabi kada diberi oleh Allah, malah kita yang dipilih, yang ujar Allah kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Alhamdulillah. Ini nikmat kedua yang wajib untuk kita syukuri setelah bangun gurih. Yang ketiga, kata di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebutkan nikmat ketiga yang wajib untuk kita syukuri adalah hendaklah kita di dalam hati mengucapkan terima kasih wahai Allah yang telah menutupi aib-aib dan kekurangan-kekurangan hamba. Itu nikmat juga. Andai Allah Ta'ala perlihatkan aib-aib kita, mungkin bini yang biasa guring seranjang lawan kita kadang mau lagi bebarang. Kalau Allah Ta'ala perlihatkan aib kita, bini yang mengaku sayang, bini yang mengaku cinta sehidup semati, ujar, kalau diperlihatkan aib dan kekurangan kita, mungkin kada pun lagi beparang. Kita ini kelihatan bagus karena kita banyak ditutupi, itu aja. Bukan kita harus menutupi, kada. Bukan kita ini orang baik, kada. Karena kita ini banyak ditutupi akan. Kita ini banyak ditutupi akan. Nah maka ketika Allah menutupi aib-aib kita sehingga yang terlihat di mata orang itu hanya kebaikan-kebaikan kita, maka itu syukuri. Andai Allah Ta'ala buka, bini tetangga kada pun membarak non kita, belum kelihatan bagus karena baju hanya bingung madani mengingat pemikiran pakai jas hujan masuk. Ini kada ingat awal pengajian ulun 4 tahun yang lalu di sini baju ini yang ulun pakai. Baju ini kopiah hambak. Pakai sorban, ada selendang bagus. Tapi imbah ulun duduk di sini kada sing bajuan apa kabar? Ujar hati dani, tetanggo pacobong gurunya hari ini. Aku tuh kada sing bajuan. Kelihatan bagus itu karena Allah terlalu banyak menutupi akan kita dengan keindahan. Maka itu wajib untuk kita syukur, Nah ini Mbah Bangun Gurih, nah kita ucapkan ya Allah, terima kasih. Nah, sudah terlalu banyak menutupi akan aib-aib dan kekurangan-kekurangan hamba. Nah ini yang ketiga. Yang keempat ulun kada ingat. Tadi sambil mengatakan kan ingat yo masih. Jadi jangan mau ulun ingat ulun sampaikannya bisa saja pas lagi membaca keingatan yang semalam. Nah bisa kayak itu, cuman pinanya hari ini bisa kada ingat yo bang. Nah kada ingat yo Sampai mana tadi kita?
sampai Imbah bangun gurih itu baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, setelah itu hanya kita syukuri nya ada 4 nikmat karena ulun ingatnya 3 aja, jadi 3 itu dulu karena becicil puting lagi. Nah, kemudian Imbah bangun kuring ini jangan dahulu memikirkan dunia, memikirkan gawian kena dahulu, memikirkan kena hendak ke pasar menukar apa, iwak apa, gangan apa kena dahulu. Imbah bangun kuring teh janji lawan orang kena dahulu. Setelah kita bangun tidur itu khususkan kita isi dengan zikir dan syukur. Zikir doa tadi, syukur yang 4 yang sebutin ulun tadi ingat tadi. Nah, zikir syukur karena ujar Nabi, barang siapa berada di waktu subuh namun yang paling banyak dia pikirkan adalah urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala syattata amrahu. Allah akan mencerai-beraikan segala urusan dunianya. Termasuk yang dimaksud dengan mencerai-beraikan urusan dunianya kada mau bakat tuntungan. Imbah ada masalah ini disambut oleh masalah ini. Ini belum tuntung datang pulang masalah yang ini. Kada habis-habis. Apabila ujar Nabi di waktu subuhnya yang paling banyak dia pikirkan itu adalah urusan dunia, dan Allah tidak akan memberikan rizki kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan. Ini kan rizki itu ada yang sudah ditetapkan oleh Allah, ada yang ditambahkan dari ketetapan. Nah, misal rezeki hari ini 200.000 itu sudah ketetapan. Tapi ada lagi rezeki yang ditambah dari ketetapan. Ini bonus. Gaji pokok 200, bonus 500.000. Ya, sifat rezeki itu ada nanti. Bagi orang yang di waktu subuhnya hanya bangun guring, yang dipikirkannya sudah dunia, urusan gawian, maka Allah tidak akan memberikan dia rizki kecuali yang sudah tertulis. Siang malam dia tentang kaya itu 2 hasilnya. Bagawi sampai keluar kota sana, imbah pulik hasilnya sama aja ternyata lawan di dalam kota. Bagawi sampai ke luar negeri hasilnya sama Bagawi lawan di Banjar. Kenapa? Karena imbah bangun guring dasar dunia yang dipikir. Dan Allah akan meletakkan kefakiran di antara 2 matanya. Artinya kefakiran itu sudah ada di hadapan mata. Sebaliknya barang siapa, kata Rasulullah SAW, di waktu paginya yang dia pikirkan adalah urusan akhirat, di waktu paginya yaitu waktu subuh. Di waktu subuhnya digunakan untuk berzikir, digunakannya untuk bersyukur, digunakannya untuk memikirkan akhirat. Ya Allah, sampai juga umur ulun ke waktu zuhur. Ya Allah, sampai juga di waktu asar. Ya Allah, ulun kena hendak memaulidkan siang sampai juga umur ulun. Ya Allah, sembahyang duha kawa juga mudahan pada haur kawa juga sembahyang duha. Nah, yang dipikirkannya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan kekayaan di hadapan matanya. Allah akan memberikan kelebihan pada rizkinya, dan Allah akan menyelesaikan segala urusan-urusan dunianya. Urusan masalah ada, kita ini karena mungkin tidak berisi masalah.
Dari yang duduk di muka ini sampai yang di ujung sana ada masalah. Ada sambalataan. Dari yang rambut hirang sampai rambut putih ada masalah sambalataan. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan, masalah kita ini dibantu oleh Allah Ta'ala kah atau dibiarkan oleh Allah itu? Yang menentukan apa? Yang menentukan di waktu subuh tadi. Kalau kita pikirkan dunia, masalah kita nanti itu belum tuntung sebutin datang pulang yang lain ketumpuk sebenarnya. Tapi kalau yang kita pikirkan Allah, zikir, syukur akhirat, zikir, syukur akhirat, maka insya Allah permasalahan kita sepanjang hari, permasalahan di dalam hidup kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Kita bahaulah insyaallah memastikan aja. Sebelum kita tutup, yang membawa baju silahkan buka bajunya, pasang niat sesuai dengan hajat masing-masing. Mudah-mudahan kita membaca Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, tutup dengan shalawat 3 kali. Mudah-mudahan yang garing lekas sehat, yang mempunyai hajat lekas kabul, yang mempunyai hutang mudah-mudahan lekas lunas, yang hatinya masih tertutup mudah-mudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.